Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM, Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pencinta Venus. Apa kabar Anda di puasa kali ini? Semoga tetap kuat menjalankan ibadah puasa dan tetap produktif ya. Salah satu hal produktif yang bisa dilakukan tentunya adalah selalu menyimak dan menyaksikan program spesial kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Kali ini saya Zaki kembali di gedung DPRD Kota Makassar. Di episode kali ini saya sudah bertemu dengan salah satu anggota Dewan dari Komisi D. Nah, langsung saja nih kita menyapa beliau, Pak Dewanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Haji Mensani Keca Esos. Iya, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah kabar sehat, Sehat, Pak Dewan. alhamdulillah. Keluarga juga ini sehat. Saya kira tadi keluarga namanya sama Bam saya ini Pak Keca. Iya. Asli mana kini Pak Dewan? Saya alhamdulillah orang Sengkang ya. Oh, Makadami Mekah. Iya. Do Sengkang di. Iya, Sengkang. Nah, ini kiprahnya sampai terjun ke politik ini, Pak Dewan, bagaimana itu? Ya, alhamdulillah di awal-awal saya kan berdomisili di Bumi Tamalandrea BTP. Iya. BTP ya. Kurang lebih dari tahun saya hadir di BTP tahun 93 tapi berdomisili tahun 2000. Setelah saya eksodus dari Provinsi Timur Timur. Jadi awal saya pegawai perindustrian perdagangan. Yeah. Ya. Jadi kurang lebih 12 tahun di Maros, kemudian dimutasi tahun 2000. Tahun 2000 mulai di Maros, kemudian dimutasi tahun 2016 masuk di Makassar. 2016 ya, 2016 akhir ya. Ada pemekaran BTP menjadi ada pemekaran Kelurahan Baru, Kelurahan Buntusu. Nah, di mana alhamdulillah ya garis tangan akhirnya dipercayakan diamanahkan untuk menjadi lurah di Kelurahan Buntusu dimulai tertanggal 29 Desember 2016 tapi tertanggal SK 1 Januari tahun 2017 sampai terakhir 2021 bulan Juni lurah di Buntusu alhamdulillah. Kemudian dipindahkan di Kecamatan Tamalandrea jadi staf Kesrah kurang lebih 6 bulan non job akhirnya ya Allah berkehendak masih diberi amanah untuk PLT kasih Kesrah Kecamatan Tamalandrea. Yeah. Jadi memang sudah dekat dan lekat sekali ini bidang politik ya Pak Dewan ya dari 2016 sebagai lurah Buntusu. Alhamdulillah. Di dapil kemarin itu pertarungannya di dapil berapa? Dan alhamdulillah saya kebetulan kan Tamalandrea itu dengan Biringkanaya masuk dapil 3. Jadi kami awal-awal itu dari teman-teman karena mulai dari 93 itu Bumi Tamalandrea belum pernah ada wakil anggota dewan. Pernah ada tapi hanya kurang lebih 1,5 tahun itu pun hanya PAW yang asli mulai. Jadi kami di kompromi di teman-teman Pak Haji Sani karena saya lihat banyak berjiwa sosial akhirnya diusul untuk diamanahkan untuk maju sebagai caleg itu untuk mewakili Biringkanaya. Pada awalnya itu saya kan masih pegawai negeri. Ya, jadi saya masih berpikir, bagaimana kurang lebih 2,5 tahun lagi nih masa dinas saya. Tapi karena teman-teman ya, keluarga, kolega-kolega yang lain semua bilang, wah kalau bukan Pak Haji, siapa lagi? Bumi Tamalandrea Permai ini kan luas, ada 3 kelurahan. Dimulai pintu gerbang itu Kelurahan Tamalandrea, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Katimbang. Itu pun juga berseberangan dengan Kelurahan Berua, Biringkanaya. Jadi alhamdulillah. Saya juga tertarik melihat prospek-prospek ke depan. Lagi jumlah pemilih memang agak banyak, jadi apa salahnya saya ikut berjuang dan akhirnya saya awal-awal itu memang ada beberapa partai saya, mulai dari Partai Demokrat dulu, baru kemudian ya pindah di PKB, kemudian pindah di Partai Golkar, masuk P3, kemudian pindah lagi ke Partai Nasdem, akhirnya kembali lagi ke P3. Alhamdulillah dengan Partai P3 terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Kota Makassar di Dapil 3, Partai P3.
P3 dari fraksi P3. Ya. Tidak salah memang berarti ini pilihannya warga BTP di Ya, perwakilannya memang representasinya orang BTP asli ini. Ya. Jadi tahu seluk-beluk BTP. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pesan khusus tak mungkin Pak Dewanku untuk warga Biringkanaya Tamalandrea khususnya dari BTP yang sudah mempercayakan amanatnya nih menjadi wakil di kursi DPRD kota ini. Ya, alhamdulillah saya selalu berprinsip dengan terpilihnya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 3 berarti saya harus amanah ya, karena perjuangan teman-teman ini ya, kalau selalu bahwa kalau tidak ada anggota Dewan Tak ya biasanya selalu dikesampingkan. Tapi Allah berkehendak ya sudah sudah memberi jalan untuk mewakili warga khususnya Tamalandrea dan Biringkanaya. Walaupun di pusat kegiatan artinya tempat saya itu di Tamalandrea ya disitulah basis, tapi tidak mengesampingkan Biringkanaya itu juga kan di situ juga jumlah pemilih banyak sekali cukup sekali, betul. Tapi karena ya kesana saya juga belum terlalu ya meluas, tapi kalau di khususnya di BTP dan sekitarnya itu tadi alhamdulillah sudah bisa kita bersosial ya, sudah banyak juga membantu warga khususnya di bidang-bidang sosial. Iya. Berbicara soal warga ini Pak Dewanku, ada pesan khusus mungkin yang pernah kita dengar tersampaikan langsung oleh warga BTP, ibu-ibu yang kalau ketemu mereka minta apa ini khususnya di sana? Ya, ke Pak Dewan. Alhamdulillah tidak ada juga pesan khusus ya, hanya selalu bilang apabila ada hal-hal yang bisa diwakili untuk bersuara. Yang sekarang ini kan warga selalu di mana waktu saya reses pertama, kemudian reses kedua, kemudian rata-rata itu kan infrastruktur yang selalu dikeluhkan. Kemudian dengan sosial ya seperti adanya di masyarakat ya gejolak ya seperti apa ya biasa ada anak-anak jalanan atau betul. Semua yang tidak seolah-olah tidak diberi ruang sehingga dan alhamdulillah juga tepatnya juga kami dengan fraksi P3 menempatkan saya di Komisi D, di mana Komisi D ini kan bagian Kesra. Pas sekali alhamdulillah saya menerima dengan baik. Ya itulah saya bilang teman-teman tetap salah aspirasi saya perjuangkan, terutama itu di Komisi D kan ya kita lihat ya ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, ada Dispora, balai tenaga kerja, ada Damkar, ada balai bencana, ada kemudian BPM ya, ada kemudian seni dan budaya. Kurang lebih 12 SKPD yang bergabung mitra di Komisi D lah. Komisi D. Memang ini dikenal Komisi D sebagai salah satu komisi yang cukup sibuk ya dibanding komisi yang lain, tapi memang mitra kerjanya juga yang sangat luas ya Pak Dewandi. Nah, terkait kesibukan Pak Dewan ini di Komisi D pecinta Venus apa saja nanti kita akan bahas lebih lanjut di program spesial kenal lebih dekat anggota Dewan bersama Bapak Haji Mensani Keca Esos. Jadi tetap di sini. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia paling hits paling enak. Kembali lagi di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Masih bersama Pak Dewan kita, Bapak Haji Mensani Keca Esos. Beliau adalah perwakilan warga BTP asli Pak Di, dan alhamdulillah bisa terpilih di periode 2024-2029 ini. Melihat BTP perkembangannya sangat pesat, kepadatan penduduknya juga cukup tinggi Pak Dewan. Dari Komisi D sendiri, fokus bidang yang saat ini Pak Dewan geluti yang ada hubungannya dengan warga BTP apa ini Pak Dewan? Iya, memang alhamdulillah tidak ada yang pernah menyangka bahwa Bumi Tamalandrea Permai sekarang artinya dimulai dari pintu gerbang BTP itu sampai ke belakang ya, sampai menyeberang ke daerah. Karena itu tadi BTP itu tiga kelurahan.
tembus sampai ke Maros. Moncolo ya, ada perbatasan belakang, dan ada juga perguruan tinggi yaitu Poltek. Iya, tapi walaupun Poltek itu masuk di wilayah Maros, Kabupaten Maros, tapi selalu ya akses-akses yang dilewati pasti lewat BTP. Berapa ribu sudah mahasiswa yang selalu melewati pagi, siang, sore, ditambah jumlah penduduk. Karena alhamdulillah ya kita tahu penduduk Kelurahan Tamalandra itu kurang lebih 9.000. Kami juga di Buntus itu 12.800. Kemudian Ketimbang itu kurang lebih 7.000. Jadi tidak ada pernah menyangka, ditambah juga dengan Kelurahan Beruah yang sebelah, karena itu juga poros BTP selalu lewat di Blok B dan Blok A, itulah jalur akses yang paling dekat. Karena kalau dia lewat poros, dia akan menghadapi kemacetan di dekat-dekat sebelum dia belok ke Telkomas. Jadi kan dia akhirnya BTP itu begitu padatnya, dan kita sudah tahu bahwa BTP itu daerah-daerah kecil sudah. Karena semua apa yang kita cari, baik dari segi makanan, apalagi kebutuhan-kebutuhan, ya sudah. Kami sudah bawa itu sudah kota-kota kecil. Pusat kuliner BTP juga ini. Betul-betul. Mahasiswa jumlah mahasiswanya juga, rumah-rumah kos cuma padat sekali. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa di Bumi Tamalandra itu yang ada 54 masjid yang dibina dari Forum Komunikasi Umat Islam sekawasan BTP. Jadi kami juga akrab sekali, di mana dari pengurus masjid itu selalu ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kebantuan-bantuan sosial. Jadi kami akrab ya. Terima kasih. Padat tapi tetap aktif. Iya, aktif semua. Sekolahnya juga banyak di sana. Iya, ada SMA 21, SMP ada negeri, swasta, madrasah. Iya, ya, ada beberapa rumah-rumah tahfiz, semua lengkap lah kalau di BTP itu, alhamdulillah. Iya, betul. Cuma kalau memang melihat perkembangan kepadatan penduduk di sana ini, jadinya ya PR-nya jadi tambah banyak, Pak Dewandi. Khususnya untuk musim hujan ini. Aduh, salah satu titik yang masih langganan banjir itu di Biringkanaya Tamalandra, ya salah satunya juga di BTP ini. Bentuk antisipatifnya ini Pak Dewan untuk musim penghujan ini gimana? Ya, kami itu di BTP kalau bilang banjir tidak, karena memang sudah daerah ketinggian mulai dari pintu gerbang itu. Hanya dampaknya itu kalau curah hujan terlalu deras sehingga saluran air tidak bisa menampung, dia meluap. Kadang-kadang di belakang itu kan yang kemarin itu di tahun-tahun 2000-an, wah itu kan di situ banyak resapan air. Nah sekarang sudah pembangunan, semua perumahan-perumahan, sehingga air kalau sudah mestinya lari ke belakang terbentuk dengan perumahan, sehingga sungai juga meluap. Ya Sungai Antang itu mestinya kan program pemerintah harus dikeruk ya, dikeruk sehingga bisa menampung lebih cepat air. Karena kalau pasan naik tinggi, curah hujan tinggi, air mau lari kemana? Di samping juga ada dari buangan air kita dari Maros ya, di belakang itu terutama daerah Royal, kemudian perumahan di sebelahnya itu juga semua buangannya masuk BTP. Jembatan penghubung antara Makassar dan Maros itu kan sudah sempit. Jadi air dari atas ini seperti Politeknik, Belo Air apa semua mau lewat situ pasti kecil sekali. Jadi ada juga wacana kemarin, teman-teman kami sudah meninjau dari Dinas PU, mestinya itu jembatan antara Maros itu harus diperlebar supaya akses air terutama dari Mangga 3 dari Pacirakang itu kan air keras sekali di situ, karena memang dia cekungan di situ. Jadi tapi kalau masuk di Belo AD Aceh itu tinggi sih, tapi karena air lebih datangnya dari dari Mangga 3 itu, sehingga dia merambah. Pasti dia mencari tempat yang rendah ya. Kebetulan di Belo AA, AB juga itu rendah, masuk ke Belo H, Belo GH itu sudah bantaran sungai semua. Dia tambah juga dari perumahan dosen ya, berseberangan Kelurahan Tamalandra Jaya itu juga ya. Tapi pada dasarnya itu tidak pernah ada lama, paling 2 hari sudah surut air sudah. Ya sungai juga sudah ini turun. Karena meluapnya meluap saja. Genangan. Bukan banjir bila sampai 1 minggu tergenang itu, asal curah hujan sudah ini tidak 1-2 jam sudah pasti surut. Itu. Nah, kalau dari bantuan sosial sendiri sejauh ini dari warga BTP khususnya pada saat momen-momen terjadinya bencana atau musibah itu, dan juga BLH sendiri. Ya, alhamdulillah kami selalu bekerja sama, apalagi alhamdulillah sudah ada amanah warga ini. Kita kan mitra komisi D itu ada dari dinas sosial, Damkar sebagai kemudian balai bencana.
kemudian yang kesehatan juga. Itulah kami selalu koordinasi apabila ada hal seperti di Katimbang itu kelurahan, ya, di situ ada tempat posko-posko, kami selalu memantau. Dan menyeberang lagi masuk di kelurahan Pacirakan juga ada posko situ, kami melihat. Akhirnya koordinasi dengan dinas sosial. Dari dinas sosial itu terjun langsung, ya, melihat bagaimana keadaan. Apabila hal memang sudah memungkinkan emergensi, ya kita turunkan satgas-satgas, kemudian perahu-perahu karet yang untuk membantu warga yang terjebak, ya, karena air itu kan tiba-tiba saja naik, yang juga pelan-pelan turun. Jadi yang di belakang-belakang rumahnya, ya itu akan cepat sekali merambah karena sungai sudah penuh. Air pasang naik, pasti air tidak akan lari ke sungai, pasti lari ke perumahan. Dampaknya itu akhirnya air sudah pasti masuk dalam rumah. Jadi selalu tersampaikan untuk bantuan BLT juga karena terus berkoordinasi dengan dinas terkait Oke. Nah, ini untuk kesibukan tak sendiri nih Pak Dewanku. Di Komisi D sekarang ini kita fokus membahas soal apa ini? Komisi D itu kan memang ya kita Kesra. Semua yang membidangi Kesra itu kami selalu bersama dengan teman-teman, ya, Komisi D itu apabila ada hal-hal itu satu kata itu salah, kami selalu siap 24 jam. Apabila ada hal-hal yang memang kita selalu bersamai, cukup dengan media bahwa kita harus hadir di sini, harus bertemu ini, harus ada begini, siap dengan teman-teman kita ini. Alhamdulillah semua dengan ada 11 partai semua ada wakilnya yang ada di Komisi D. Alhamdulillah, semua ada ya. Oke. Nah, ini pecinta Venus, jadi untuk Kesra sendiri, kesejahteraan rakyat khususnya, insya Allah di tangan Komisi D di periode kali ini semua bisa tercover, semua aspirasinya didengarkan, ya, dan semoga bisa memberikan solusi untuk bisa terus mensejahterakan rakyat khususnya warga Kota Makassar. Kita break dulu Pak Dewan di sesi terakhir. Spesial program Kenal Lebih Dekat anggota Dewan Persembahan Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Di sesi terakhir kita kenal lebih dekat anggota Dewan bersama Bapak Haji Mensani Keca Esos, ya, dari Komisi D, fraksi P3. Nah, ini Pak Dewan, mumpung ada di sini nih, membahas soal kesejahteraan rakyat, masih banyak warga kita yang mengeluhkan ini kehadiran pemulung, pengamen, manusia silver. Nah, periode kali ini bentuk penanggulangannya dan juga bagaimana koordinasinya dengan dinas terkait? Ya, alhamdulillah memang sudah sering kita bicarakan, ya, walau dimulai dari 2004 saya bertugas dilantik tanggal 9 September 2024 itu, kita langsung bertemu dengan mitra kami Komisi D, terutama dari dinas sosial, dari perlindungan anak aja juga, ya, ada juga dinas perlindungan anak. Kemudian seni budaya itu memang harus kita bersamai, bukan hanya satu yang bekerja. Betul. Lalu kita sporting, artinya sporting, ya, saling menguatkan, mendukung. Apabila ada hal-hal, ya, seperti di sekarang marak sekali, ya, dengan adanya manusia silver. Saya pikir itu tinggal pembinaan saja. Kami sudah monef dengan dinas sosial bagaimana cara menanganinya. Salah satunya itu kalau ada didapat pasti diambil dulu. Kemudian setelah diambil dicari keluarganya, apa penyebabnya dia hingga turun ke jalan, pembinaan bagaimana, ya. Kemudian, ya, di sisi lain juga seperti di BTP itu kan banyak sekali anak-anak jalan, ya. Kami harus mencari, ya, mencari dari mana datangnya, karena memang pernah kami dapati bahwa itu ada diorganisir, terorganisir, jadi ya selalu yang meminta di lampu jalan itu pada saat dia pagi ada yang ngantar. Setelah siang saya lihat ada sembunyi-sembunyi itu dikasih makanan, tinggal store. Ya, itu juga manusia-manusia badut juga ada dengan kostum, itu semua kami dapati di lampu-lampu, dan juga begitu di Pertamina juga ada beberapa tempat, ya. Jadi, ya, kita sebagai manusia prihatin juga, ada apa, ya, sehingga ada yang begini-begini. Kalau pikir bilang persoalannya
kemiskinan saya rasa juga tidak, karena kalau pernah kami tangani, ambil langsung, ternyata setelah kita kembalikan keluarganya juga, artinya hidupnya juga itu ya menengah, dia punya ini, dia punya hanya mampu, hanya mungkin tidak dia jaga, dan ini adik-adik kita itu dengan mudah mendapatkan uang, ya. Betul, apalagi betul. kalau Selalu ada mencari yang lebih instannya ya, gitu. Tidak berusaha. Iya. Akhirnya ya semoga menjadi proses yang bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana Komisi D koordinasinya dengan dinas terkait untuk bisa menanggulangi mengenai hal ini. Baik, terakhir Pak Dewan, ini di hadapan pencinta Venus dan juga seluruh warga Biringkanaya Tamalandrea, apa pesan yang mau disampaikan ini untuk mereka, Pak Dewan? Ya, terima kasih pada Radio Venus yang pada kesempatan ini bersamai bahwa kami sebagai anggota Dewan Kota Makassar dari fraksi P3 dan bergabung di Komisi D Kesra siap membantu warga 24 jam dengan layanan-layanan sosial. Makanya saya kemana-mana selalu saya bilang simpan nomor HP. Jangan putus komunikasi, karena dengan komunikasi semua bisa cepat teratasi. Dan itu yang selalu saya kemana-kemana, reses, sosper, selalu saya bilang apabila ada hal-hal dan memang sudah tidak bisa tertangani, teleponlah kami. Siapa tahu ada solusi, terutama seperti di tengah malam itu ada namanya suka dan duka kalau mau kita bantu kita siapkan apabila ada hal-hal seperti tadi ini penanganan banjir juga, teleponlah lebih duluan sehingga kita bisa menghubungi, siapa tahu, karena kalau warga yang menelpon langsung dinas biasanya agak lambat ditanggapi, tapi kalau kami itu insya Allah cepat, apalagi kita selalu monitor selalu monitor setiap saat. Nah, saya itu terus terang asal bangun, asal sudah baca doa, HP saya dulu saya lihat apakah ada hal yang bisa secara emergensi bisa dibantu, sehingga baru beraktivitas yang lain. Karena saya alhamdulillah di BTP mungkin kegiatan-kegiatan sosial sehingga alhamdulillah sudah Allah berkehendak sehingga bisa saya diamanahkan untuk duduk di anggota dewan. Waduh, Masya Allah, bahagianya tahu ini pasti orang BTP punya wakil seperti Pak Haji yang selalu peduli, selalu hadir 24 jam, tidak membatasi diri. Pokoknya alhamdulillah, Masya Allah, semoga bermanfaat Pak Dewanku, sehat-sehat terus dan selamat bekerja untuk periode 2024-2029 ini. Terima kasih Pak Dewan, saya Aki, dan untuk semoga warga Makassar bisa terus menyampaikan aspirasinya untuk Komisi D DPD Kota Makassar ini. Demikian pecinta Venus untuk episode kali ini, program spesial kenal lebih dekat anggota Dewan bersama Komisi D. Ada Bapak Haji Mensani Keca Esos yang sudah menemani kita Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami di Radio Venus Makassar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM.